Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada sebuah danau yang sangat tenang. Airnya begitu jernih hingga langit malam bisa terlihat di permukaannya seperti cermin besar. Di tepi danau itu berdiri sebuah rumah kayu kecil. Rumah itu sederhana. Dindingnya dari papan tua, atapnya dari genteng yang mulai dipenuhi lumut. Namun rumah kecil itu memiliki satu hal yang sangat istimewa. Setiap malam, sebuah lampu hangat selalu menyala di jendelanya. Penduduk desa tahu rumah itu milik seorang lelaki tua bernama Pak Nirmala. Pak Nirmala hidup sendirian, namun ia tidak pernah merasa kesepian. Karena baginya, danau, angin malam, dan langit penuh bintang sudah seperti sahabat lama. Setiap sore, ketika matahari mulai turun di balik perbukitan, Pak Nirmala akan berjalan perlahan menuju dermaga kayu kecil di tepi danau. Dermaga itu sudah sangat tua. Kayunya sedikit berderit setiap kali diinjak. Namun Pak Nirmala sangat menyukainya. Ia akan duduk di sana sambil membawa termos kecil berisi teh hangat. Dari tempat itu, ia bisa melihat seluruh permukaan danau. Ketika angin berhembus pelan, air danau akan bergetar lembut. Dan ketika malam datang, bintang-bintang akan muncul di langit dan memantul di permukaan air. Kadang terlihat seolah-olah bintang juga tinggal di dalam danau. Pak Nirmala sering tersenyum melihat pemandangan itu. Ia selalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Langit dan danau seperti dua sahabat yang saling bercerita. Di desa itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rian. Rian sangat suka berjalan-jalan di sekitar desa. Suatu hari, ia melihat rumah kecil Pak Nirmala dari kejauhan. Ia penasaran, kenapa setiap malam lampu rumah itu selalu menyala. Dan kenapa Pak Nirmala sering duduk lama di dermaga. Akhirnya suatu sore, Rian memberanikan diri mendekat. Ketika ia sampai di dermaga, Pak Nirmala sedang duduk sambil memandang danau. Pak Nirmala menoleh dan tersenyum. "Selamat sore." Rian agak gugup. "Selamat sore, Pak. Apakah kau ingin melihat danau?" Rian mengangguk. Pak Nirmala menepuk papan dermaga di sampingnya. "Duduklah." Mereka berdua duduk berdampingan. Air danau sangat tenang. Angin sore bertiup lembut membawa aroma tanah dan rumput. Rian memandang air yang berkilau terkena cahaya matahari. "Pak, kenapa danau ini selalu terlihat tenang?" Pak Nirmala tersenyum. "Karena danau tidak pernah terburu-buru." Rian berpikir sebentar. "Maksudnya?" Pak Nirmala menunjuk permukaan air. "Lihatlah, air tidak pernah berusaha menjadi apa-apa. Namun ia selalu memantulkan langit dengan sempurna." Rian memandang air danau lagi. Ia merasa kata-kata itu aneh, tapi juga indah. Langit perlahan berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga lembut. Burung-burung mulai kembali ke sarang mereka. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Pak Nirmala menuangkan teh dari termos kecilnya. Ia memberikan satu cangkir kecil kepada Rian. "Terima kasih, Pak," kata Rian. Mereka minum teh sambil memandang matahari tenggelam di balik bukit. Ketika cahaya terakhir matahari menghilang, langit mulai berubah menjadi biru tua. Dan satu demi satu bintang mulai muncul. Rian tiba-tiba menunjuk danau. "Pak, lihat." Di permukaan danau, cahaya bintang terlihat berkilau. Seolah ada langit lain di bawah air. Pak Nirmala tersenyum. Ketika malam sangat tenang, danau menjadi cermin langit. Rian memandang dengan kagum. "Jadi kita bisa melihat dua langit." Pak Nirmala tertawa kecil. "Mungkin begitu." Malam semakin dalam. Pak Nirmala mulai bercerita. Ia bercerita bahwa dulu ia pernah menjelajah banyak tempat. Ia pernah tinggal di kota besar. Pernah bekerja di kapal yang berlayar jauh. Namun pada akhirnya, ia memilih tinggal di desa kecil ini. Rian bertanya, "Kenapa, Pak?" Pak Nirmala memandang danau yang gelap dan tenang. "Karena di tempat yang tenang, kita bisa mendengar hati kita sendiri." Rian tidak sepenuhnya mengerti.
Namun kata-kata itu terasa hangat. Angin malam menjadi lebih dingin. Langit dipenuhi bintang. Danau memantulkan cahaya mereka dengan lembut. Suasana terasa sangat damai. Rian mulai merasa mengantuk. Pak Nirmala memperhatikan itu. Ia tersenyum. Kau boleh berbaring di sini sebentar. Rian berbaring di dermaga kayu. Matanya memandang langit yang penuh bintang. Suara air danau yang pelan membuatnya semakin tenang. Pak Nirmala mulai berbicara lagi. Namun suaranya sangat lembut. Ia bercerita tentang burung malam yang terbang pelan di atas danau. Tentang angin yang selalu membawa kabar dari jauh. Tentang bintang yang sudah bersinar sejak ribuan tahun lalu. Suaranya seperti alunan lagu yang pelan. Dan perlahan, mata Rian mulai terpejam. Beberapa saat kemudian, Pak Nirmala menggendong Rian kembali ke jalan desa. Ia mengantar anak itu pulang dengan pelan. Setelah itu, ia kembali ke rumah kecilnya di tepi danau. Ia menyalakan lampu di jendela. Lampu kecil itu memancarkan cahaya hangat. Cahayanya terlihat dari kejauhan, seperti tanda bahwa di tepi danau itu selalu ada tempat yang tenang. Tempat untuk beristirahat. Tempat untuk mengingat bahwa dunia tidak selalu harus terburu-buru. Dan malam itu, danau tetap tenang. Bintang tetap bersinar. Angin tetap berbisik pelan di antara pepohonan. Seolah dunia berkata dengan lembut kepada siapapun yang mendengarnya. Sekarang waktunya beristirahat. Tidurlah dengan tenang. Besok pagi akan datang dengan cahaya baru.